Oke, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana Asawas dari Keblinger jadi kebenar. Oke, Bu, jadi topik bahasan kita di episode kali ini apa? Nah, kita ambil topik yang spektakuler. Dan orang Kristen suka nih. Ya. Berkat saat tidur, tanda tanya. Jadi berkat saat tidur. Ya. Nah, kenapa nih muncul topik ini, Bu? Ya, sekarang nih banyak orang karena musim pandemi nih ya, Pak Anta ya. Orang pikir udahlah daripada saya nggak ngapa-ngapain tidur aja. Toh menurut firman Tuhan katanya tidur diberkati. Dari firman Tuhan yang mana tuh, Bos? Katanya orang suka pakai Mazmur 127 ayat 2 tuh. Mazmur 127 ayat 2. Kita buka ya. Coba kita lihat. Kita buka Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Iya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, gitu Pak Anta, bener ya. Jadi katanya dikasih roti waktu tidur. Nah, udah orang suka begitu tuh. Iya, jadi ini bisa ada potensi-potensi keblinger ya, kalau nggak paham ya. Betul. Jadi ada beberapa orang yang bisa berasumsi bahwa supaya diberkati Tuhan, tidur aja. Tidur aja, udah ngapa-ngapain tidur dan diberkati gitu kan. Nah, kalau ini saya setuju. Tuhan bisa memberkati kita saat tidur, ya. Tuhan memberkati kita saat kita bangun, bisa. Saat kita bekerja, saat kita masak, saat kita nonton televisi, berkat Tuhan bisa turun dalam kehidupan kita, ya. Namun mempercayai bahwa dengan tidur saya akan diberkati Tuhan. Maka syarat diberkati Tuhan salah satunya adalah tidur. Nah, ini yang jadi keblinger. Oh, iya. Beberapa kali dalam pembicaraan juga ada seorang jemaat yang berkata kepada saya, toh Tuhan kan memberkati saya saat saya tidur. Makanya saya tidur, Pak Anta. Ya. Nah, ini kalau kita tidak luruskan hari ini di podcast kita ini jadi bahaya. Ya. Nah, saya mau kita mengajak, Bu, kita lihat ketika ada ayat yang memang nampaknya seperti belum bisa dipahami atau kok rasanya kurang pas, kita lihat bahasa aslinya. Ya. Nah, kita nggak lihat kepada bahasa Ibrani, tapi kita masuk kepada versi King James Version. Ya, bahasa Inggris yang makin mendekati kebenaran. Nah, teman-teman bisa dengarkan saya membaca, ya, atau bisa langsung lihat ke YouTube channel. For so he giveth his beloved sleep. Ternyata dalam versi King James Version tertulis for so he giveth his beloved sleep. Yang artinya sebab Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya tidur. Ya, jadi tidur itu adalah pemberian Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Bukan Tuhan memberikan berkat saat kita tidur. Oh, beda ya. Beda. Jadi Tuhan memberikan tidur kepada yang dikasihinya. Loh, kok aneh? Kenapa Tuhan memberikan tidur? Maka kita perlu membaca seluruh konteks ini. Kalau kita lihat Mazmur 127 ayat 1 dan kedua, menurut saya sudah cukup nih untuk melihat konteksnya. Judulnya kan berkat Tuhan pangkal selamat. Berarti ini bicara tentang berkat Tuhan. Ya. Nah, ayat pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lalu masuk lagi ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi, duduk sampai malam, makan roti dengan susah payah. Karena Tuhan memberikan tidur kepada yang dikasihinya. Jadi secara konteks ini berbicara tentang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita diberkati, bukan usaha manusia. Walaupun kita perlu berusaha, kita bekerja, kita lakukan bagian kita, tetapi pernah dengar nggak ada orang duitnya banyak sekali tapi nggak bahagia? Sering. Ada orang yang nggak punya uang tetapi masih hidup bahagia. Sering. Ada orang yang katakanlah punya segala-galanya tapi sakit. Nah, ada orang yang katakanlah nggak punya segala-galanya tapi sehat walafiat. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa berkat ini bukan bicara tentang uang toh. Berkat ini bicara tentang keberadaan kita di hidup ini. Ya, bahkan kalau kita bahas topik yang sebelumnya, yang kemarin tuh, nonton ya. Ada hidup yang mengalir, Zoe, kehidupan Tuhan yang mengalir. Itu juga berkat. Ya. Nah, jadi konteks ayat ini bicara tentang begini. Tuhan membangun rumah, Tuhan mengawal rumah kita, Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan kasih kita roti, Tuhan juga kasih kita istirahat. Betul. Ya. Jadi bagi orang-orang yang sekarang, kenapa kamu nggak ibadah? Aku sibuk cari uang. Kenapa kamu nggak ikut komsel atau home, komunitas kecil?
ya aku sibuk lah ngurus keluarga. Waduh. Jadi untuk hal yang rohani untuk Tuhan, alasannya selalu sibuk, Ya. seolah-olah bahwa dia itu mengusahakan hidupnya sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan. Iya. Jadi ayat ini sebenarnya bukan memberikan kepada kita motivasi untuk tidur lebih banyak, supaya lebih banyak diberkati, bukan. Tapi Tuhan justru menegur, hey, aku yang bangun, saya ulang ya, aku yang kawal, aku yang kasih pekerjaan, aku yang berkati, ya, dan aku yang kasih kamu tidur. Jadi ada porsi-porsi dalam kehidupan kita. Jangan semuanya dianggap bahwa aku perlu lakukan semuanya demi aku diberkati. Berkat itu porsinya Tuhan. Ya, Pak Anta, ini kan menarik nih karena Mazmur 127 yang nulis Salomo ya, Pak Anta. Ya? Dan ada beberapa kata sia-sia. Sementara kita tahu pengkhotbah yang Salomo tulis juga kan temanya kesia-siaan hidup itu. Jadi ada korelasinya nggak tuh Pak Anta? Apakah Salomo juga sedang ngomong, udahlah kamu hidup kok begitu, Tuhan kasih tidur kok. Ada korelasi nggak tuh Pak Anta? Ya, nah sebenarnya kalau kita lihat Alkitab, maka kitab Kidung Agung itu terus Salomo kan, di masa mudanya. Betul. Kalau kitab Amsal itu di masa dia lagi bijaksananya tuh, udah mulai jadi raja. Nah, pengkhotbah itu di masa dia mengalami, saya nggak tahu boleh nggak disebut itu keterpurukan. Ya akhir hidupnya lah. Atau gitu akhir hidupnya, di akhirnya. Ya. Sehingga kalau kita baca kitab pengkhotbah pasal terakhir, sebenarnya sudah diringkas itu. Artinya adalah hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Iya betul. Jadi kalau ditarik korelasinya ada nggak? Bisa jadi karena Salomo itu orang paling kaya sampai sekarang nggak ada lagi orang seperti dia. Dia punya segala-galanya, tapi dari kehidupan itu dia tahu bahwa hidup itu bukan tentang itu. Hidup itu tentang hubungan dengan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Intinya menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita. Sisi itu sebenarnya. Ya. Jadi ayat Mazmur 127 ayat 1 dan yang kedua itu teguran buat kita, Bu. Teguran buat kita bahwa kita perlu tahu berkat itu Tuhan yang kasih. Betul. Tuhan kasih kita tidur. Waktu dengan keluarga, waktu dengan orang tua, ibadah, baca Alkitab. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini berkata bahwa saya nggak punya waktu buat Tuhan, ingat loh, Tuhan yang kasih berkat. Bahkan Tuhan kasih kesempatan buat tidur. Saya ingat juga tuh Pak Anta, Tuhan aja kan menciptakan dunia 6 hari, hari ke-7 dia sabat. Betul, istirahat. Ya kan? Jadi kalau Tuhan aja pakai penggambaran istirahat, kok kita nggak mau istirahat gitu Pak Anta? Iya. Nah kalau di sekuler kalau di sekuler, saya berkata begini, kalau mau ketemu dengan orang sibuk. Pertanyaan saya gampang, Pak Boas tiap hari makan pagi nggak? Makan siang nggak? Makan malam nggak? Kalau makan siang berapa lama Pak Boas? Waktunya di kantor biasanya? 15 menit lah. Tapi 1 jam dikasih dong. Oh iya dong. 1 jam dong. Waktunya. Ya udah kita ketemu aja. Jadi menurut saya selalu ada waktu. Makan siang 1 jam, kita ngobrol 15 menit, makannya 45 menit, masih sisa banyak. Cukup, betul. Jadi menurut saya di dunia sekuler, yang namanya sibuk itu mitos. Mitos. Sibuk itu hanyalah sebuah alasan. Kalau hal itu penting, kita pasti akan lakukan. Kenapa banyak orang berkata sibuk? Mungkin nggak penting buat dia. Itu. Jadi kita mencari-cari alasan demi alasan, padahal dalam hati saya tahu bahwa itu nggak penting buat saya. Kalau itu penting, kita pasti berikan waktu. Kalau ibadah penting, baca Alkitab penting, dengarkan firman penting, bersosialisasi penting, kita akan berikan waktu. Tapi kalau nggak penting, muncullah alasan yang begitu rupa. Nah kan repotnya Pak Anta ya, orang bilang dia nggak penting, tapi mau efeknya. Nggak penting, tidur nggak penting, istirahat nggak penting, beribadah nggak penting, tapi mau berkat. Kan repot tuh Pak Anta, gimana Pak? Ya itulah, itu sama seperti orang berdoa minta berkat, tetapi nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ingatnya Tuhan kalau pas lagi butuh berkat. Sederhana, ya kayak gini lah Bu. Gua malu nggak kenal, tiba-tiba ketemu kenalan, Pak Boas ya. Oh ya Pak, boleh pinjam uangnya Pak? Kan nggak mungkin saya ya kan, karena saya pasti ngerasa nggak enak. Nah yang menariknya banyak orang Kristen nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak beribadah, pokoknya jauh dari Tuhan lah. Tapi kalau minta berkat ya Tuhan enak. Enak. Ini problem ini. Oke.
Oke Pak Anta, tolong disimpulkan dari podcast kita hari ini. Nah, supaya kedepannya nggak keblinger dan kita jadi kebenar, maka kita perlu tahu bahwa Tuhan bisa memberkati saat apapun dalam kehidupan kita. Tapi jangan berkata bahwa Tuhan memberkati kalau kita tidur. Oh iya. Bisa nggak? Bisa. Jangan dibatasi justru. Ya. Jangan dibatasi, jangan juga dijadikan syarat. Gue mau tidur aja lah supaya Tuhan berkati, ya kan? Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Dia memberikan kita tidur. So kalau ada waktunya tidur ya jangan kerja. Betul. Waktunya kerja ya jangan tidur. Waktunya ibadah ya jangan main. Waktunya main ya jangan ibadah. Intinya begitu kan? Betul. Nah sehingga segala sesuatu itu ada porsinya. Dan ingat berkat itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan usaha kita. Siap. Ya. Thank you Pak Anta. Tuhan memberkati kita semua. Thank you. Tuhan berkati.